Itu mujarrabat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak ilham di sini? Mana orangnya? Nah, ilham itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati. Termasuk nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kasih nama Nabi kita itu dalam sejarah kita baca adalah kakeknya, betul? Bapaknya Rasulullah sudah meninggal ketika beliau usia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Lahirlah cucunya Abdul Muthalib. Lalu setelah 7 hari diberi nama Muhammad. Ditanyalah Abdul Muthalib oleh kaumnya, "Ya Abdul Muthalib, lima samaita ibnaka Muhammadan?" Gitu kan? Di sejarah itu ditarik, "Wahai Abdul Muthalib, kenapa kau kasih nama anak ini Muhammad?" Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya sudah meninggal, disebut lima samaita ibnaka Muhammadan, laisa asma'u abaika wala qaumika. Kenapa kamu nggak kasih nama bapak-bapaknya yang di atas atau nama-nama dari kaum kalangan kita? Ini Muhammad nama jarang nih. Karena pada saat itu Muhammad nama jarang. Ya kayak kita mungkin di Jawa namanya Tukiman, Tukimin yang laki, Tukiyem, Sugeng, Bambang, Kandoko, Kandoyo gitu. Tahu-tahu ada yang namanya Jalil gitu. Kan kaget juga, apa tuh artinya Jalil? Di kalangan Arab, kalau kita ngambil silsilah Muhammad, bapak-bapaknya ke atas itu nggak ada yang namanya Muhammad. Ya, anak-anak biasanya apa nih? Nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu sebenarnya nama gelar, aslinya namanya Amr, Amr bin Abdi Manaf. Kenapa dinamakan Hashim? Karena Hashim ini, Amr ini orang yang suka bagi-bagi makanan. Kalau belah makanan nggak tanggung-tanggung, makanan 1 meter dibelah menjadi 2, sarang 50 cm. Itu namanya Hashim. Di sini kalau ada yang namanya Hashim, bagi roti dikit-dikit ganti namanya. Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin apa yo? Kilab, Kilab bin, wah lupa nih kayaknya guru-guru ini. Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadr, Nadr bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, sampai ke 50. Adnan bin Udad, Udad bin Muqawim, Muqawim bin Nakhur, Nakhur bin Tayrah, bin Ya'rubin, bin Yushjab, bin Nabit, bin Ismail, bin Ibrahim alaihissalam, terus sampai bin Yanus, bin Shish, bin Adam alaihissalam. Ada nggak yang namanya Muhammad di atasnya? Nggak ada. Makanya kaget ketika itu, kenapa kau namakan anakmu Muhammad, sedangkan di atasnya tidak ada yang nama Muhammad? Apa kata Abdul Muthalib? Aku beri dia Muhammad, aku berharap dia itu dipuji di langit dan di bumi. Rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ard. Aku berharap dia dipuji di langit dan di bumi. Wa qad haqqaqa raja'uhu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan harapan kakeknya. Kita sekarang datang kemari memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan dari seorang kakek
yang punya cucu agar dipuji di langit dan di bumi. Kalau bukan karena cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak datang, Pak. Betul? Karena kita pengen datang berharap nanti kita mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa yang mengagungkan maulidi kelahiranku, walaupun ini hadis riwayatnya diriwayatkan munqati, terputus, tapi ini ilham, dialog seorang wali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diizinkan siapa yang mengagungkan kelahiranku, aku yang nanti yang bakal ngasih syafaat di hari kiamat. Pertanyaan gini, syafaat itu apa? Ini peringatan Maulid Nabi Muhammad terselenggara malam hari ini karena kita mendapat syafaat. Dari mana syafaatnya? Dari sesepuh kita. Coba kalau sesepuh kita kagak izinin, terjadi nggak? Nggak terjadi. Dan syafaat itu fi khamsati mawatina, ada di 5 tempat di yaumil qiyamah nanti. Syafaat Nabi yang pertama fi irahatin nas minal mauqif, ketika manusia pada berkumpul dari zaman Nabi Adam di padang mahsyar, mereka udah susah, menderita, resah, bingung. Ini kumpul-kumpul doang, mau kemana arahnya kita ini? Bagaimana hari keputusan? Siapa yang bisa memutuskan? Oh mungkin Adam, lari mereka ke Nabi Adam. Adam, anta Abul Bashar, tolong kami, syafaati kami, biar kami jelas arah kami kemana ini. Aku punya salah kepada Tuhanku dulu memakan buah khuldi. Coba kau lari kepada Nabi Nuh, dialah bapaknya dakwah. Nabi Nuh juga mengatakan, saya pernah kena murka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kaum yang lama. Larilah kau ke Ibrahim. Itu hadis, Pak. Kalau kita baca di padang mahsyar kayaknya haranya itu serem sekali. Tapi ternyata Allah ingin bikin festival. Mengabarkan kepada kita kadarnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika orang pada resah, pada menderita, pada bingung, Nabi kita mengatakan, ana laha, saya yang akan memutuskan habis ini kemana gitu. Akan Rasulullah lah yang bersujud. Dia bersujud, kata Allah, ya Muhammad irfa' rasaka sa'atu'ta, ayo angkat kepala, minta aku beri, kata Allah. Luar biasa agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi andalan ketika itu. Itu syafaat yang pertama. Makanya ketika kita lagi kumpul-kumpul begini, terus ada yang baca Ishfa' lana ya Rasulullah, ada kan tuh? Ada nggak? Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah. Ayo semangat. Laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah. Laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, antal mu'tajab yaum ziham, ishfa' lana ya. Itu artinya antal murtajal yaum ziham. Ya Rasulullah, engkaulah nanti harapan kami semua di hari orang berdesak-desakan, ya Rasulullah. Di saat orang susah, menderita, resah, keringat terus sampai naik ke atas, matahari sangat dekat. Engkaulah antal murtajal yaum ziham,
laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, wa hadza matlabi ya Nabi. Enak nih Pak speaker buat selawatan kenceng-kenceng. Speakernya kan soalnya disewa mahal banget. Jadi saya wah lumayan juga nih buat nanti saya konser di atas. Jadi dengan berkah Maulid ini, ibu-ibu yang tadi tukang nyanyi dangdut berubah. Biasanya kalau lagi masak dia nyanyi wanita mana, gitu kan? Pasti tak rela apabila suami ringan tangan, gitu. Terus gimana lagi? Kau cerai aku, nggak ada apa ya? Oh berarti di sini ahli sholawat. Saya juga nggak hafal sih. Kau cerai aku, kau sakiti aku, setelah kau dapat istri baru. Itu ibu-ibu begitu senang sholawat, alhamdulillah berubah. Yang tadinya lagu itu jadi lagu ya Rasulullah, ya Nabi. Berkahnya gede banget Mas, berkahnya gede. Ada rumah tangga berantem mulu. Tadi saya ngobrol sama Gus Jalil, yang WA saya itu di Jakarta banyak kan rumah tangga yang ribut berantem. Di sini mah insya Allah rumah tangganya aman, sakinah, mawaddah, warahmah. Didoain sama kepala desanya tadi saya dengar. Sakinah, mawaddah, warahmah disingkat jadi Samara. Ustaz, saya kayaknya ini udah gak kuat lagi Ustaz berumah tangga sama dia Ustaz. Galak sekali. Kalau marah, suaranya itu menyakitkan hati. Kira-kira kalau sudah tidak cocok dan tidak nyaman lagi Ustaz, boleh gak saya berpisah? Saya bilang, rumah tangga 5 tahun pertama, sekencang apapun badai jangan lompat dari kapal. Saya udah 7 tahun Ustaz. Oh, 7 tahun. Kalau kamu lompat dari kapal, nanti tidak lebih bahagia dari yang sekarang. Emang kenapa sih? Cobalah ganti suasana rumah tangga diisi dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan nama suaminya itu Ahmad, bininya namanya Toibah. Wah, akhirnya si Ahmad dengan si Toibah ini kalau dia lagi berantem diganti volume selawatnya. Begitu si Ahmad lagi kesel, si Ahmad dia nyanyi apa tuh lagu ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana ishtagna li wal hawa nadana, wal hawa nadana. Kira-kira kalau rumah tangga ada irama kayak begitu, ada nggak Bang? Ada. Bang Haji Roma Irama di Jakarta, beliau itu ketika ditanya kenapa beliau diangkat jadi profesor musik, setelah beliau survei di Forsa, kita bisa dengar kesaksiannya banyak. Irama itu ternyata meningkatkan imunitas tubuh manusia. Dulu kita nggak tahu dalam tubuh kita ini ada peningkatan imun. Setelah ada pandemi kemarin, kita tahu, oh ternyata tubuh kita imunnya bisa naik. Imun bisa naik, iman bisa turun. Gitu. Bagaimana cara menaikkan imun? Cara menaikkan imun itu diantaranya dengan mendengar irama-irama yang merdu. Betul? Orang yang sering mendengar irama yang merdu, imunitas kekebalan tubuhnya itu akan naik.
istilah dari Ibnu Sina bahwa al-itmi'nan, ketenangan itu nisfud dawa, ketenangan itu setengah daripada obat, gelisah setengah daripada penyakit. Jadi kalau orang banyak gelisah, makin sehat atau makin sakit? Orang gelisah makin sehat atau makin sakit? Kalau sudah tahu gelisah itu makin sakit, maka kita harus mengobati dengan separuh ketenangan. Di mana ada separuh ketenangan? Di selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu separuh ketenangan. Ustaz, tapi ada juga orang yang selawat sama Nabi gelisah, Ustaz. Siapa orangnya? Itu yang ditagih hutang. Dia gelisah, Ustaz. Dia pada selawat tapi dia gelisah. Takut juga dia ditagih hutangnya. Ustaz, ada orang nyanyi lagu itu, Ustaz. Dia itu nyanyi lagu syahdu. Punya penyakit kanker. Begitu diperiksa sama dokter, hilang kankernya. Apa obatnya? Ditanya, saya selama sakit mendengarkan lagu Bang Haji Roma Irama. Apa lagunya? Jika kamu di sisiku, hati rasa Allah Karim. Saya bawain lagu Roma Irama karena kita ini sepakat bahwa Bang Haji Roma Irama mudah-mudahan jadi presiden. Kok nggak ada yang aminin sih? Oh. Emang nggak mau Roma Irama jadi presiden? Enggak, Ustaz, kata ibu-ibu, kalau Roma Irama jadi presiden kan dia bininya banyak. Ntar dia bikin program pemerintah wajib bini banyak lagi gitu. Gara-gara lagu kayak begitu, itu kankernya hilang. Padahal kanker penyakitnya nggak ada obatnya. Berarti irama yang syahdu, irama yang merdu, irama yang indah dapat mengobati penyakit. Dan betul kalau dikatakan bahwasanya al-itmi'nan nisfud dawa, ketenangan itu adalah separuh obat. Di mana adanya ketenangan? Apakah di dunia ada ketenangan? Enggak, Pak. Di dunia ini bukan tempat ketenangan. Dunia ini darul mihan wal bala, tempatnya masalah, cobaan dan ujian. Di dunia tempatnya. Di mana ketenangan? Ketenangan itu adanya nanti ketika kita sudah jelas tempatnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ala inna bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kalau Allah katakan dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, berarti di dunia kalau mau tenang harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian daripada zikir kepada Allah adalah berselawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, di ayat lain juga Allah menyatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang disebut orang-orang beriman adalah apabila disebutkan nama Allah hatinya wajilat, bergetar. Kok bertentangan dengan ayat yang tadi pertama Ustaz baca? Yang pertama katanya tenang, yang kedua wajilat, bergetar. Mana yang benar ini? Masya Allah, semuanya benar. Ketika kita menyebut nama Allah tenang, yang kita ingat adalah harapan Allah yang luas. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Tenang. Maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Wa rahmatuka arja. Rahmatullah yang kami harapkan. Lalu yang wajilat qulubuhum, yang bergetar hatinya. Nah ini Pak, yang bergetar hatinya ini macam-macam versinya. Pernah nggak lihat orang lagi zikir itu gemeteran? Pernah nggak begitu Pak? Pernah nggak lihat orang yang berzikir? Ada nggak di sini? Ada seorang ulama ditanya, yang bernama Syekh Hasan Basri, wahai Syekh,
ayat yang kau baca tadi bergetar itu kan bicara keimanan. Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau pengen tahu orang yang imannya betul disebut nama Allah, hatinya getar. Nah sekarang saya menyampaikan, menyebut nama Allah, tapi nggak ada getaran tuh. Kita ini sekarang dengar nama Allah, ada nggak getarannya? Nggak ada tuh. Lalu yang mana maksud dengan iman yang benar? Kok saya menyatakan itu biasa-biasa aja? Apa kata Syekh Hasan Basri? Jika kamu tanya aku tentang iman kepada Allah, in kunta tas'aluni 'anil imani billah wa malaikatihi wa kutubihi, pada malaikat, kitab, rasul, surga, neraka, padang mahsyar, ana mu'minun bihi, saya beriman dengan itu semua. Tapi jika kau bertanya tentang firman Allah yang tadi, wallah, saya tidak tahu apakah saya termasuk daripada itu semua. Seorang ulama besar mengatakan, demi Allah saya nggak tahu saya termasuk apa tidak. Yang wajilat qulubuhum. Loh kita ini sekarang Pak, kalau bikin acara maulid, lihat mahalul qiyam. Ketika mahalul qiyam, getaran rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneteskan air mata, mengingat betapa kita ingin berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang katanya, beliau dikatakan oleh Anas bin Malik, ma syamimtu anbaran wala miskatan adyabu min rihi Rasulillah. Saya belum pernah mencium wangian yang paling wangi, yang terbaik, yang lebih bagus daripada aroma wangian dari Rasulullah SAW. Saya belum pernah menyentuh sutra yang paling lembut selain kelembutan daripada tangan Rasulullah SAW. Itu hadis-hadis yang ingin disampaikan kepada kita. Itu membangkitkan betapa Rasulullah itu benar-benar keren. Rasulullah betapa benar-benar ya keren, hebat, sehingga wujudnya Rasulullah dikatakan wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Mata manapun belum pernah melihat orang seindah kamu ya Rasulullah. Wanita manapun belum pernah melahirkan orang secantik kamu. Ahsan bisa dikatakan cantik, bisa dikatakan indah. Afdal seutama kamu. Seakan-akan kau ya Rasulullah diciptakan sesuai kehendakmu. Kau diciptakan bebas daripada cacat walau secuil abu. Hasan bin Sabit ketika sumpah, ketika dia pusing, dia buka jendela melihat wajah Rasulullah, hilang sumpahnya. Kenapa? Tidak bisa digambarkan keindahan Sayyidina Muhammad SAW, sehingga hatinya bergetar. Dan kita umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, Nabi Muhammad katakan, ya ashabi ayyul khalqi a'jabu imanan ilaikum. Wahai sahabatku, kira-kira orang mana yang imannya itu mengagumkan? Makhluk Allah seperti apa yang iman itu mengagumkan? Sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah yang imannya mengagumkan. Lah, bukan malaikat yang imannya mengagumkan. Bagaimana mereka enggak beriman kepada Allah sedangkan mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Al-anbiya, para nabi yang imannya mengagumkan ya Rasulullah. Bagaimana para nabi itu tidak beriman sedangkan wahyu diturunkan kepada mereka? Oh, kalau gitu kami dong ya Rasul, sahabat kamu. Fanahnu ya Rasulullah a'jabul khalqi imanan. Kamilah yang paling bagus dong imannya. Lah, bagaimana kamu nggak beriman kepada aku kata Rasulullah sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Lalu siapa dong? Faman ya Rasul? Malaikat bukan, nabi bukan, kami sahabat juga bukan. Siapa iman yang mengagumkan? Apa kata Rasulullah? Iman yang mengagumkan itu qaumun ya'tuna min ba'di, adalah satu kaum yang datang setelahku. Mereka punya Al-Quran, yajiduna mushafan bidafatih. Dia tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi dia bergembira dengan kelahiranku. Dialah orang-orang Jabuer desa Balesari. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Kita belum pernah lihat Nabi, betul? Belum. Tapi kenapa kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dikatakan bid'ah oleh orang-orang Wahabi? Biarin dah itu orang Wahabi, biarin dijualan bid'ah. Saya demen tuh, ada lagu baru dari Lombok, anak kecil tuh yang nyanyi. Maulid ini kok di... Ada kan? Ada nggak?
Enak tuh, bagus. Wahabi panas tuh kupingnya. Maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan, salah-salahkan, kok itu saja. Terus dong. Enggak apa juga ya. Kau katakan aku tidak berilmu, ya sekuatmu menuduh itu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya baginda. Enak gak lagunya Bu? Nih Bu kepala desa, kalau ngantuk ngopi dulu Bu, biar gak ngantuk. Saya sebenarnya pengen gula, kopi sama air panas Pak di sini, gula, kopi, air panas. Jadi biar agak ngantuk, jadi saya nyeduh sendiri. Kan sekarang kita setiap buka handphone Pak isinya lagu. Setiap kita buka handphone isinya lagu. Dakwah sekarang tuh memang harus dengan lagu biar menyentuh kolbu. Setiap buka handphone, jika tuh. Setiap buka handphone, jika kau bertemu aku begini, berlumpur di penjara. Apa Pak? Orang sekarang mah terkurung dalam hukum. Kan akhirnya bagus tuh. Akhirnya apa Bu? Bisakah kau menghargai cintaku? Aduh. Lah ini speaker enakan nyanyi emang ini. Kalau saya ngaji lempeng-lempeng aja nanti Ustaz dengerin dong Ustaz. Nyanyi kayak dikit Ustaz gitu. Kan suara Ustaz garing dikit gitu. Tapi Didi bagus tuh, ada nadanya, syairnya yang dibikin sama penyanyi dari pesantren mana itu mengingatkan kematian. Ada yang hafal nggak? Jika kau bertemu ajalmu nanti, ada yang hafal nggak? Berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini, di penjara, terkurung dalam bumi, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghindari siksa kubur yang pedih ini? Kalau ini gak laku Pak, karena siksa kubur. Tapi kalau yang tadi laku banget. Jika kau bertemu aku begini, itu laku. Tapi coba, jika kau bertemu ajalmu, apa itu memang udah sedikit lagi kan? Dakwah itu banyak masuk dengan lagu sekarang. Jadi kalau orang-orang yang punya seni bikin lagu yang bagus, bikin lagu yang indah, apalagi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Da'ma da'athun nasara fi nabiyihim. Tinggalkan tuduhan orang-orang Nasrani tentang Isa alaihissalam yang mereka anggap Tuhan. Jangan begitu muji Nabi Isa alaihissalam. Cukup bagi kita umat Islam, Nabi Isa itu Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Stop. Bukan dia Tuhan. Wahkum bima syi'ta. Terserah kamu menetapkan nabimu madhan fihi. Terserah kamu puji nabimu sepuji tinggi-tingginya. Tapi jangan ikutin orang Nasrani. Kita kan bikin syair Nabi Muhammad nih, itu indah-indah sekali Pak syairnya. Paling populer ya Nabi salam, itu paling populer. Alaika ya Rasul salam, alaika ya Habib salam, alaika salawat. Getaran kolbu kita berasa. Getaran kolbu kita berasa. Kita rindu dengan sesuatu yang dulu mungkin kita bertemu di alam arwah. Siapa itu? Nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatkah satu keterangan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam,
Kemudian Nabi Adam alaihissalam sendirian di surga. Dia kesepian. Tiba-tiba Allah ciptakan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Dia tertidur dan dia terbangun. Ada makhluk tercantik, yang paling cantik, bandingannya 70 kali lipat cantiknya dari bidadari. Sehingga Nabi Adam terpesona dengan seorang ibunda Hawa. Ketika Nabi Adam alaihissalam begitu terpesona dengan kecantikannya yang luar biasa, bainal qamar, seperti bulan di antara bintang-bintang, Nabi Adam pengen menyentuhnya. Orang kan kalau melihat orang cantik gimana sih Pak? Bawaannya gitu, gemes, pengen pegang, tapi berebet. Tapi begitu mau dipegang, ada suara yang mengatakan, muh ya Adam, muh ya Adam. Nabi Adam, jangan kau pegang dulu. Qabla an tuaddi mahraha, sebelum kau bayar maharnya. Masya Allah, sebelum kau maharnya, jangan pegang dulu. Nabi Adam bertanya, wa ma huwa, apa maharnya? An tusalliya ala Muhammadin salasa marrat. Maharnya adalah engkau berselawat kepada Muhammad. Padahal Nabi Adam yang kita kenal dia makhluk pertama, tapi kenapa berselawat kepada Muhammad? Siapa? Secara hakikat berarti Muhammad maskotnya alam semesta. Ya Adam, jangan pegang sebelum kau bayar mahar dulu. Apa maharnya? Selawat kepada Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina, terus Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi, sampai ke kita selawat tibil qulub. Apakah Ustaz dulu Nabi Adam selawatnya begitu? Oh bukan. Selawatnya itu yang kita kenal dengan selawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacalah itu 3 kali untuk menghalalkan hubungan antara abina Adam wa ummina Hawa. Nabi Adam bertanya lagi, kok di sekeliling ini ada nur ya Rabb? Ini nur apa ya Rabb? Ini cahaya apa ya Rabb? Nur begitu terang. Kemudian kata Allah, hadan nur nabiyyun min dzurriyyatika. Ini cahaya nabi dari keturunanmu ya Adam. Ismuhu Ahmad fis sama, namanya Ahmad di langit, wa Muhammad fil ardi, dan Muhammad di bumi. Kalau tanpa dia, kata Allah, tidak aku ciptakan alam semesta ini, tidak aku ciptakan kamu, tidak aku ciptakan langit dan bumi. Dengan hadis ini berarti derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pantas ketika kita makhluk qiyam terjadi getaran yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita baca syair-syair Rasulullah terjadilah tetesan air mata. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Bareng-bareng.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Enak Pak? Saya dipesan sama panitia, Ustadz banyak yang ngaji sama jamaah mah, apalagi udah malam begini. Kalau ngaji mah jamaah sini udah pinter-pinter semua, Ustadz begitu kok katanya. Mumpung kata sound systemnya lagi bagus banget. Ini kan diputer tuh, ada channel apa nih? Mungkin channel Jambuer channel. Nanti masuk channel YouTube, saya dilihat lagi nyanyi, kali-kali saya masih dapur rekaman Pak gitu. Bukannya dapur rekaman, katanya dapur rumah tangga orang seorang abrik. Itu lagu dikarang oleh orang Malaysia, namanya Nazir Johan, mu'alaf. Dia kagum dengan Rasulullah, dibikin lagu. Dia kepengen berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena celaka orang yang tidak menatap wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wailun yaumal qiyamah liman lam yara Muhammad. Wailun yaumal qiyamah liman lam yaran. Celaka buat orang yang tidak melihatku nanti pada hari kiamat. Nah sekarang bagaimana kita ini punya semangat, punya giroh, punya niatan untuk menatap wajah Nabi Muhammad. Kalau selawat aja kita dilarang. Kalau ada yang larang selawat, berarti dia yang celaka nanti pada hari kiamat. Nah kita kumpul pada malam hari ini dalam rangka menggairahkan kita punya sanubari, agar kita punya niatan, dikasih rezeki sama Allah, menatap wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi cerita di dalam sama Ustaz. Sebenarnya kalau mau lihat Nabi Muhammad itu di rumah kita juga ada. Di rumah kita itu ada Al-Quran. Al-Quran itu adalah warisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau buka Al-Quranul Karim, Bu, di rumah punya Quran nggak? Ada Quran. Ada berapa juz Quran Bu? Ada berapa ayat? Ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Betul? Enggak Ustaz, kata kiai saya 6.666. Ini ibu-ibu punya handphone enggak? Nanti hitung dah. Al-Fatihah 7 ayat sampai Anas 4 ayat, jumlah itu 6, 2, 3, 6 ayat. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, itu tidak ada halaman 1, langsung halaman 2 sama halaman 3. Di halaman 2 Al-Fatihah, betul? Itu 7 ayat. Di halaman 3 itu Alif Lam Mim, itu 4 ayat. 4 dan 7, 47 digabung. Kita buka Al-Quranul Karim, surat ke-47, itu kita temukan namanya surat Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran ada 114 surat. 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian habis Ali Imran apa? An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, habis Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, sampai ke 47 surah Muhammad. Berarti ketika kita buka Al-Quran, kita menatap nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen lihat sering-sering Nur Muhammad, berarti sering-sering kita melihat Al-Quranul Karim, warisan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sekarang saya berjalan dari sampai di Panjen, saya mendengarkan suara-suara di masjid. Menjelang maghrib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ya Allah, rasanya nikmat banget ini kampung. Begitu saya mampir ke rumah teman saya lihat bininya lagi ngaji di dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Anaknya datang. Mak, film udah mulai. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Bener Mak. Ternyata anak ini dia menjadi musuh kita juga. Padahal belum kelar. Ternyata nunggu film mulai.
Kan ada juga yang bapaknya jadi imam sama mamanya. Bapaknya baca inna a'toina nggak kelar-kelar kan? Inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'toinakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'toinakal kautsar. Anaknya dengar, oh bapak nggak kelar-kelar baca inna a'toina. Bapaknya juga mikir, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna, kata anaknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Itu gara-gara jarang baca Quran, koslet. Kalau sering baca Quran nggak koslet kayak begitu. Kalau orang sering baca Quran itu nggak ada yang koslet. Di Jakarta, saya nggak sebutin tempatnya, bulan puasa ada RT sama RW kebingungan. Kata RT-nya, ini gimana nih? Imam kita mencret. Terus yang imam tarawih siapa? Kata RW, lu aja teh. Lu kan suaranya agak merduan dikit. Lu kan RW, pangkat lu lebih tinggi. Lu mestinya. Masalahnya ini sekarang udah malam 17 Ramadan. Aneh inna anzalna kurang hafal. Gampang kata RT. Kalau lu lupa, gue ingetin. Benar lu ya? Iya. Akhirnya namanya RT pak, tanggung jawab sama warganya kan. Ini para RT, para RW perlu diingat. Baca Quran perlu sering-sering biar nggak koslet. Akhirnya si RW jadi imam. Karena malam 17 Ramadan kan bacain anzalna, gitu ya. Di sini baca nggak? Baca. Si RW-nya baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah nggak? Salah. Kata RT-nya lailatul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata RT-nya lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dibingung. Lailatul. Nggak terusin. Dia lupa nanya ke RT nengok. Teh, lailatul bukan? Batal nggak pak? Nggak batal. Gara-gara RW-nya goblok, RT-nya bego. Batal, sholat bubar. Jarang baca Al-Quran, jadi begitu keadaannya. Coba kalau sering baca Al-Quran, imamnya mencret, umpama datang RT, alhamdulillah RT-nya ternyata santrinya Syekhuna Siddiq Abdullah, masya Allah, lurahnya kan ada tuh santrinya. Begitu jadi imam, udah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kan kalau ada keren begitu Pak, ada him, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena bacanya lagu-lagu yang dibuat-buat, yang belakang bukan amin, asyikh. Itu kalau dilagu-laguin baca begitu. Kalau santri kesini, santri yang saya ngaji sama Syekhuna nggak ada yang lagu-laguin baca Quran tuh. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Masya Allah. Saya nggak bisa ngikutin kalau itu. Kalau jadi imam begitu, saya nggak bisa ngikutin. Itu makomnya udah tinggi, udah rohaninya sudah naik ke atas. Saya lebih senang yang pakai tartil, karena Allah katakan kelas saya waratil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Enak kalau tartil dibacanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. Tartil
itu imun kita naik. Kalau bacanya tartil, kita punya imun, kekebalan tubuh naik. Kemarin kan Pak PPKM lama di Jakarta. Di sini ada PPKM nggak? Ada nggak PPKM? PPKM itu singkatan dari apa Pak? Kalau di Jakarta, PPKM singkatan dari penurunan penghasilan kiai dan mubalik. Kan kagak ada yang undang. Khotib Jumat tutup, semua masjid tutup, jadwal khotib kagak ada. Jadi penghasilan, penurunan kiai mubalik kagak ada. Bagus gubernurnya punya inisiatif, para ulamanya, kiainya dapat jatah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kata guru saya, kalau ustadz mubalik ceramah karena duit itu dosa. Betul? Orang ceramah ngaji karena duit hukumnya dosa. Lebih dosa lagi kalau panitia undang kiai pulang gak kasih duit. Itu lebih dosa lagi. Udah jauh-jauh datang sampai sini pulang terima kasih. Itu lebih dosa lagi. Tapi nggak boleh karena duit. Makanya alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama ana mu'istu da'iyan wa mubalighan wa laysa ilayya minal hidayah syai'. Aku diutus sama Allah sebagai seorang dai, seorang mubalik, kata Rasulullah, dan aku tidak punya kemampuan untuk memberi hidayah sedikit pun. Nabi nggak punya kemampuan memberi hidayah sedikit pun. Pamannya Abu Thalib ketika itu, ya ami aslim taslam, wahai pamanku Islamlah, syahadatlah kau akan selamat. Tapi tidak bisa. Nggak bisa paman Nabi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah padahal membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi katakan, aku sebagai seorang dai mengajak aja dan menyampaikan hidayah milik Allah. Syaitan, iblis, khuliqa muzayyinan. Iblis diciptakan oleh Allah sebagai penghias. Yuzayyinul ma'siyah, cuma penghias maksiat doang. Walaysa ilaihi minad dhalala syai'. Iblis enggak bisa nyesatin, dia cuma was-was doang. Kerjaan itu was-was doang. Iwas-wisul maksudnya. Awas lu, jangan dengerin itu Ustaz. Itu sepatah duitan tuh. Misalnya gitu. Itu iblis tuh. Ini kayak begitu. Awas tuh. Mak lu datang tuh, terketahuan tuh. Iblis tuh. Was-was itu iblis, makanya kita matikan was-was iblis dengan apa? A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Paman Nabi segitunya bela Nabi, enggak bisa tuh dapat hidayah dari Nabi. Bahkan ditegur oleh Allah, ya Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau sesungguhnya tidak bisa kasih petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Akulah kata Allah yang akan memberi petunjuknya. Karena itu ada syafaat nanti di yaumil qiyamah. Syafaat yang kedua, Nabi akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah wajib masuk neraka. Syafaat Nabi yang kedua itu, Nabi akan mensyafaati orang-orang wajib alaihin nar, yang sudah masuk neraka itu wajib, termasuk paman beliau, diberikan syafaat. Yang ketiga syafaat di yaumil qiyamah adalah Nabi akan mengeluarkan umatnya dari neraka. Minal muslimin fi ikhraji man finnar minal muslimin. Nabi akan keluarkan mana umatku yang dulu di dunia, para pendosa. Syafaati li ahli kabair min ummati. Tarik aman Nabi satu-satu. Syafaat Nabi yang ketiga adalah di dalam mengizinkan masuk ke surga. Syafaat yang kelima, fi rif'ati darajatil fil jannah. Nabi berusaha untuk menaikkan umat yang berkelas di surga Firdaus. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika kita tahu bahwa syafaat itu ada di yaumil qiyamah yang begitu besar huru-haranya, saat ini di dunia ini rindukanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rindu itu tertumpah di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab meninggal dunia. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, teruskan aja. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, keluarganya bermimpi ketemu Abu Lahab. Tahu nggak Abu Lahab? Kita baca ayatnya kan? Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Dia meninggal dunia, keluarganya mimpi, lalu bertanya, ya Aba Lahab, madza talqa, apa yang kamu jumpai di sana? Kata Abu Lahab, saya nggak mendapat kebaikan apapun kecuali satu malam saya mendapatkan kebaikan nisab jempol saya.
Kenapa sebabnya? Karena saya bergembira dengan kelahiran ponakan saya. Siapa? Muhammad. Bagaimana gembira kamu? Saya bebaskan Maulah, budak saya Suwaibah untuk menyusui ponakan saya. Saat itulah ternyata gembira aku dengan ponakanku lahir. Aku di neraka mendapatkan kebaikan. Malam Senin menghisap jempolku, keluar air di neraka itu. Itu padahal Abu Lahab kafir, betul? Ada kalimat idza kana Abu Lahab al-kafir alladzi bi dhammihi al-Qur'an juziya fin nar bi farhihi bi maulidi syarif Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama halul muslim wahid min ummati sayyidina Muhammad. Jika saja Abu Lahab yang kafir yang dicela di Al-Qur'an dengan pencelaan tabat yada Abi Lahab, dia masih dibalas dengan kebaikan menghisap jempolnya. Bagaimana keadaan orang muslim yang bertauhid min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Wallah, kata ulama tersebut, la umri, demi umurku, innama yakunu jazaohu ayyudkhilahu bi fadlihil jannatin na'im. Orang yang bergembira tersebut, dia mengeluarkan hartanya, dia belanjakan untuk peringatan Maulid Nabi, maka demi Allah orang itu akan masuk surga dengan fadl karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi apapun yang ibu belanjakan, keluarkan 1.000, 2.000, 5.000, 1 juta, 2 juta untuk suksesnya peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan riang gembira. Jaminannya ternyata demi Allah, dengan fadlnya Allah dia akan dimasukkan ke tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya punya cuma 5.000 doang. 5.000 doang. Uang kamu berapa? 10.000. Kamu kasih 5.000. Yang 5.000 itu lebih utama dari orang yang ngasih 1 juta padahal saldonya 1 miliar. Masya Allah. Ada tukang beca, Pak, ngasih peringatan Maulid Nabi 10.000. Pendapatannya sehari 10.000. Pendapatannya 10.000. Ada pengusaha Greenfield, pendapatannya sehari misalnya 1 miliar. Ada peringatan Maulid Nabi dikasih 10 juta, sisanya puluhan miliar. Tukang becak sehari 10.000, petani sehari misalnya 30.000. Buat peringatan Maulid Nabi Muhammad dikasih 20.000, sisa 10.000. Kelihatannya yang banyak, yang lebih bagus. Tapi kata Nabi, dirhamun minas sadaqah afdalu min mi'ati alaf. 1 dirham yang kau sedekahkan itu lebih utama daripada ribuan. Loh kok gitu ya Rasulullah? Karena yang 1 dirham dia cuma punya 2 dirham, sisa 1 dirham. Dan mereka yang ratusan ribu, sisanya miliaran. Pantas yang lebih utama adalah orang yang sedekahkan hartanya itu yang sedikit. Ini ibu-ibu, insya Allah yang membelanjakan hartanya untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digembirakan nanti bertemu, berjumpa, menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Enakan mana dengan lagu gini? Wanita mana? Enakan mana, Bu? Enakan Rasulullah kan? Kalau wanita mana pasti tak rela apabila suami ringan tangan. Apa begini? Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia. Enakan mana? Pada bingung, saya nggak bisa jawab lah. Dua-duanya enak. Tapi buat orang yang merindukan Rasulullah, lagu yang berkaitan bereratan dengan Rasulullah ternyata indah luar biasa. Kita nih minum bisa pakai tangan kiri, bisa pakai tangan kanan, betul? Tapi kita pengen tahu Rasulullah minum pakai tangan apa? Tangan kanan. Monyet pakai tangan kanan juga bisa. Yahudi pakai tangan kanan juga bisa. Tapi begitu kita baca hadis,
belajar ngaji, Nabi Muhammad minum pakai tangan kanan, kita pakai tangan kanan demi mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Kita berjumpa dengan Rasulullah. Berarti Rasulullah bisa ada di sawah dong? Bisa. Gimana caranya? Ente bawa minum, ente mau minum, ingat, oh Nabi pakai tangan kanan minumnya. Gitu. Nabi baca bismillah. Berjumpa nggak kita dengan Nabi Muhammad? Berjumpa dengan sunnah Nabi Muhammad. Ada keterkaitan hati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Abdullah bin Abbas dia ke Madinah. Di Madinah ada talang air yang kagak ada. Dia bingung, kemana talang air ini? Kok nggak ada? Biasanya ada. Talang air ini dicopot. Sama siapa? Sama Umar bin Khattab. Malam-malam datang. Assalamualaikum ya Umar. Salah itu benar. Abdullah bin Abbas datang. Pasti ada sesuatu yang penting ini datang. Mau ngapain dia datang? Ya Umar, baik. Saya mau tanya, itu talang yang di pojokan kemana? Oh, kirain mau nanya masalah negara kali, cuma talang air doang. Ente malam-malam datang kemari cuma tanya talang air doang. Iya, kemana tuh talang airnya? Kata kamu yang copot. Timbang talang doang udah dah. Bukan masalah talangnya ya Umar. Itu yang masangnya Rasulullah, yang masangnya Nabi Muhammad. Bukan masalah talangnya, tapi Nabi yang masangnya. Saya teringat Nabi ya Umar. Umar nggak tahu kalau yang masang Rasulullah. Langsung diambil talangnya, mau dipasang ketinggian, nyari tangga. Kata Umar, nggak usah nyari tangga nih Abbas. Jadikanlah pundakku ini tangga untuk masang talang tersebut. Saya nggak tahu kalau yang masang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya Pak sahabat, ada keterkaitan hati kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, itu ada kiai minum pakai tangan kiri Ustaz. Ustaz ngajarin Nabi pakai tangan kanan. Kok ada juga yang pakai tangan kiri? Ya, yang penting dibaca Bismillah dah gitu. Yang penting dibaca Bismillah dah. Bismillahnya itu. Ustaz pakai cincin. Apakah Nabi Muhammad pakai cincin? Oh iya, Rasulullah pakai cincin. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Kok tulisan cincin Ustaz kagak ada? Batu cincin? Emang Ustaz mau jual cincin nih? Enggak. Ini untuk membedakan Pak. Saya belum pernah melihat monyet pakai cincin. Jadi ketika saya pakai cincin untuk membedakan mana monyet mana orang. Ustaz, ada yang bilang kalau merokok itu hukumnya makruh. Ada juga yang bilang merokok itu hukumnya wajib. Ada yang bilang merokok itu hukumnya haram. Ada juga yang bilang hukum sunnah. Wah, kok ada juga merokok yang hukum sunnah? Dari mana sunnahnya? Begini Ustaz, katanya kalau ada 5 orang, 4 orang merokok, 1 orang kagak. Ini 1 orang kagak sunnah. Kalau dia ikutin sunnah, dia harus merokok dong Ustaz. Karena Nabi itu menghargai orang. Saya dengar Ustaz, merokok itu hukumnya sunnah kalau kita kumpul 5 orang. Ada begitu Pak? Oh ternyata dia salah dengar ngaji. Maksud sunnah kiainya itu kalau ada merokok dengan merokok, saya susah nahan gitu. Sunnahnya susah nahan, bukan sunnahnya sunnah Nabi. Bapak perokok, kumpul yang para perokok, kan sunnah, apa? Susah nahan merokok, begitu kan? Susah nahan. Tapi memang sunnah Nabi terbesar adalah menghargai orang. Sunnah Nabi terbesar kita sepakat itu menghargai orang. Ada kan lagu Gus Dur tuh, kelawan konco dulur lan tonggo kang padha rukun aja garsia iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Itu ada kan kalimat iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun. Ternyata sunnah Nabi terbesar kang padha rukun. Emang Ustaz ngerti bahasa Jawa? Kagak.
Cuma rasanya dapat tuh saya belajar berurusan zaman itu. Rasanya dapat. Nggak ngerti bahasa Jawa, tapi rasanya dapat. Karena yang nulis waliullah, keramat, mulia. Kita baca walaupun nggak paham, kok bisa berasa. Kayak Quran. Quran yang wahyu Allah. Ibu baca Yasin, ibu baca Waqiah, emang ngerti? Ngerti nggak? Kenapa dibaca? Enak Ustaz, tenang, seger. Kalau habis baca Yasin tuh semangat Ustaz. Masya Allah. Yang tadinya kita itu pengen tidur, kagak jadi. Kenapa bisa begitu? Itu karena nur, cahaya. Termasuk karya-karya wali yang tadi saya baca itu kan Syekh Nizam, perjalanan spiritual beliau. Ngawiti ingsun laras syiiran kang kelawan muji maring pangeran, terus kang paring rahmat lan kenikmatan rino lan wengi tanpa pitungan, rino lan wengi tanpa pitungan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami man shalla alayya inda qabri sami'tu, kata Rasulullah. Siapa yang berselawat kepadaku dekat dengan kuburanku, aku dengar jelas. Itulah keistimewaannya. Wa man shalla alayya na'iyan bulightu. Siapa yang berselawat kepadaku dari jauh, bulightu, maka disampaikan suaramu kepadaku. Ya Rasulullah Muhammad Ramdhani bin Bakhtiar, ya Rasulullah kampung Jambuer mengirim salam kepadamu. Sebutin atu-atu nama kita, orang tua kita, bulan bin bulan disebutin. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum wahai masyarakat Jambuaya. Gimana gak nikmat? Assalamualaikum. Selamat atas kalian semua, karena kalian telah mengucapkan salam kepada aku, sehingga kita malam hari ini mendapatkan keindahan rindu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun dari jauh disampaikan oleh Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana selawat kami sampai kepadamu, diperlihatkan kepadamu, sedangkan kau sudah hancur jadi tanah? Kata Rasulullah, inna arda harrama, sungguhnya inna Allah harrama alal ardi ayyakula ajsadil anbiya. Allah itu mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi, sehingga kita yakin bahwa Nabi Muhammad di Madinah, di Masjid Nabawi sana, dia menjawab salam dari masyarakat Jambuaya ini. Karena itu sebelum kita tutup acara Maulid pada malam hari ini, kita berselawat dengan membaca Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia, wajahnya indah
bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah ala Taha Rasulillah. Nabi bersabda pada umatnya, banyakkan bersalawat padanya, turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Salatullah hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang tenang hidupnya senang, hidup yang senang imannya menang. Salatullah ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin. Ini bisa sampai pagi Pak ala Yasin. Ala Yasin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang segera mendapat jalan keluar untuk dilunasi hutangnya dari sangka-sangka. Yang belum punya jodoh, masih jomblo, mudah-mudahan malam hari ini ketemu jodohnya yang cantik, yang rukun, dan juga wanitanya yang mungkin jadi janda. Mudah-mudahan malam hari ini dijabah oleh Allah menemui pasangan hidupnya. Dan jangan daftar ke saya, karena saya itu dapat godaan sama janda. Janda semakin di depan. Mudah-mudahan selawat yang kita baca, peringatan maulid malam hari ini yang kita syiarkan akan menjadi cahaya di langit sana, sehingga malaikat terus mengontrol, mengabarkan kepada para penghuni langit bahwasanya Allah senang kepada warga yang berada di jambu air, karena hati-hati mereka bergembira dengan peringatan lahirnya Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Dari saya Muhammad Ramdhani Bakhtiar yang tertampang di sini namanya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Bila ada subuh di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila mana umur kita panjang, kita akan berjumpa lagi di channel yang sama, channel Desa Jambu Air, Desa Belasari. Mudah-mudahan panjang umur, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, berilah kami hidup di dunia ini sehat, afiat, dan bahagia ya Allah.
saat kami mati nanti ya Allah, mati husnul khatimah ya Allah. Di akhirat nanti kami masuk ke dalam surga ya Allah, berjumpa dan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad yang mulia ya Allah. Selamatkan kami dari neraka ya Allah, dan kumpulkan kami di surga nanti bersama anak, istri dan keluarga ya Allah. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna alaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma anfa'na bimahabbati habibikal mustafa wa la tukhallid bina an millatihi wa tariqatihi al-musla. Wa'fu 'anna wa'afina waghfir lana waltuf bina 'inda as-sakarat warhamna yawmal miqat. Innaka ghafiruz zallat mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.